pan satu dintana mudah-mudahan alias cariosan jeung laku lapang mudah-mudahan sakitu. Insyaallah lajeng wae waktos nyontang kangge takjiah nu terakhir ti Bapak Piki Ahyani kanggo beliau disakeun waktos sa tempat sa cekap-cekapna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyallahu husan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhil marhum Mbah Kyai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustaz Riwan Hadi Sudarmo Bintar Muqri wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi qaryati dusun Tembong Desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun Tembong dan juga Bapak Umar, yaitu Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak Sadayana, para kasepuhan. Tak lupa kepada yang dimuliakan Allah, beliau Al-Ustadz Bapak Mantan Lurah Sadahayu dan juga beliau Bapak Haji Edianto, Bapak P3N dan juga Bapak Tresyanto, Bapak Taryanto Sadayana, ibu-ibu. Alhamdulillah penting orang ayeuna masih diberi nyaring ku Allah. Allah Sang Maha Penguasa apapun, kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyerahkan semua kepada Allah, insya Allah urusan apapun akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita yakini bahwa yang namanya hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun, sang pemilik waktu pun ya Allah Subhanahu wa taala. Jika waktu kita manfaatkan untuk hal-hal positif, apalagi untuk urusan akhirat, insya Allah jasad kita akan diberikan kesehatan oleh Allah. Kecuali begadangnya atau meleknya untuk urusan duniawi atau untuk urusan yang tidak perlu. Cek Roma Irama teh begadang ya kan. Jangan begadang kalau tidak ada gunanya, itu betul Pak. Tapi kalau ada gunanya insya Allah akan bermanfaat, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, secara to the point aja singkat, mari pada kesempatan malam ini kita memohon kepada Allah, kita mengkaji tentang bekal kita untuk puasa besok. Bahwa kita sudah mendoakan orang tua, sudah nggih, kita ngaruahkeun, sudah nyaangan kubur geus. Terus kemudian mungkin untuk amaliyah kemarin yang kita sampaikan, untuk satu doa, satu istighfar, tolong dilakukan. Terus kemudian untuk pada kesempatan ini kami ingin membuka sedikit tentang babakan puasa. Meskipun materi kita baru sampai rukun Islam kedua bab sholat, tetapi karena ini sudah momentum puasa, tidak ada salahnya kita buka agar menjadi bekal kita, agar puasa besok kita betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perlu kita yakini bahwa kita terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan jasad, rohaniyah dan jasmaniyah. Sedangkan nanti yang akan mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah adalah rohaniyah kita, roh kita yang akan dibawa oleh Allah ke alam barzah sampai dengan alam akhirat sana. Maka kami mengingatkan
apa-apa yang laku dohiriyah dilaksanakan di puasa nanti, tolong rohaniyah jangan dilupakan. Kewajiban rohaniyah adalah hanya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh rohaniyah ini nyawang selain Allah, tidak boleh. Artinya kalau masih nyawang selain Allah berarti rohaniyah kita itu belum bisa kembali kepada Allah. Fit dunya, angot fil akhirah gitu nih, Pak nggih. Kalau fit dunya aja rohaniyah kita belum bisa kembali kepada Allah, apalagi nanti. Ya, jadi itulah manfaat rukun Islam. Allah memberikan kunci hidup keselamatan dunia ada 5, ya, syahadat, ya kan, sholat, puasa, zakat, naik haji. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, betul, semua itu adalah berproses Pak, dan harus sempurna semuanya urutan ya. Maka sempurnakanlah dulu syahadat kita. Ketika syahadat sudah sempurna, sholatnya. Sholat pun juga tidak hanya dohiriyah tetapi juga batiniyah kita, sholat batin. Dan juga puasanya, zakatnya, dan juga naik hajinya. Sehingga kita akan menjadi kupu-kupu yang indah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Pak PDKN tadi untuk jadi hilat gitu nggih Pak nggih. Betul itu. Karena apa? Jika kita tidak berproses sempurna semuanya, maka bisa jadi kita menjadi hilat yang jatuh dari ketinggian. Ya Pak nggih. Tidak jadi kupu-kupu malah hilatnya jatuh. Sing kasihan kalau hilatnya itu belum selesai prosesnya jadi kupu-kupu, enggeus di tewak elang ya Pak nggih. Ditewak ku elang, diajak hiber, seolah-olah dia nggak bisa hiber, ternyata itu bohongan gitu Pak nggih, tertipu ya. Karena apa? Dia sholatnya belum sempurna, syahadatnya belum sempurna, sholat batiniyah, rohaniyahnya belum sempurna, puasanya dohiriyah dan batiniyah belum sempurna, zakatnya dohiriyah dan batiniyahnya belum sempurna. Nah, seolah dia sudah bisa terbang, ternyata cuman dibawa oleh elang ya Pak nggih. Jangan sampai seperti itu nggih Pak nggih. Ayo kita sempurnakan agar betul-betul ya kita bisa terbang sesuai dengan kupu-kupu yang indah. Kalau belum saatnya terbang sudah dibawa elang, seolah dia bisa terbang, ternyata itu cuman dibawa elang. Akhirnya sama elang apa? Lamun tadiakan ku elang nafsu dijatuhkan ke jurang tanah. Nauzubillahi min dzalik. Itu Pak. Jadi itu pengingat untuk kita semuanya bahwa ayo kita berproses seperti prosesnya uhilat menjadi kupu-kupu tadi. Selanjutnya pada proses puasa pada kesempatan tahun ini, tolong kami menghimbau, 1, amalkan terus apa yang sudah kami sampaikan, yaitu 1, jagalah terus wudu. Nggih Pak nggih. Wudu zahir kita dijaga ya. Amalan yang akan menjadikan kita sempurna lahirnya. Tapi jangan cuma jaga wudunya saja, dijaga wudu batinnya juga nggih Pak nggih. Wudu batin itu ketika hati kita itu sewot, marah, jengkel, merasa paling benar, pintar, 3 nafsu itu muncul, itu artinya wudu kita sedang batal. Segeralah kembali istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita nggak sadar ya, ngentut untuk sadar ya, ki'i untuk sadar ya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, tolong laksanakan sholat dohiriyah dan batiniyah. Sholatnya secara dohiriyah laksanakan sebanyak-banyaknya seperti yang disampaikan Pak Manten tadi. Ya, entah dzukanya, entah batliyah qobliyahnya ya, tapi pada asar tuh nggak ada ya. Jangan salah ya, pada asar tuh nggak ada. Jadi tolong ya, jangan dilaksanakan mentang-mentang semangat pada subuh, pada asar disikat ya. Jadi pada subuh dan asar itu tidak ada. Bapak Ibu, itu sholat dohiriyah tolong kesempatan. Karena apa? Mumpung diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan lupa rohaniyah kita juga harus sholat. Kalau sholatnya dohir itu hanya 5 waktu,
atau mungkin ditambah waktu-waktu lain ya. Tetapi sholatnya batiniah kita hafidhu ala sholawa wa sholatil wusta. Kerjakanlah semua sholat, pelihara semua sholat dan sholat tengah-tengah. Nah, sholat tengah-tengah inilah sholat batiniah kita Pak. Di tengah-tengah antara duhur dan asar tetap harus rohaniyah kita nyawang Allah. Sholatnya ruh itu bagaimana? Selalu nyawang Gusti Allah dalam apapun yang dihadapkan ya. Bah itu istri merengut, istri besengut, duit nggak punya duit ya Pak, sakit, sehat, nikmat, bala, taat, termasuk musibah apapun, termasuk dalam diri kita apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, apapun wujudnya itu, tetap lihatlah hidup Allah yang menguasainya. Itulah sholatnya batin Pak. Sehingga hati kita tidak ada sedikit pun keakuan dalam jiwa kita. Insya Allah itu akan menjadikan proses hilat kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di bulan puasa ini ya, berarti tak ulang ya, tadi wudhunya ya, wudhu dohir dan wudhu batin. Sadar bahwa kita tuh sedang wudhu terus gitu loh Pak. Ya dohirnya itu ya dijaga, ngentut ya wudhu, ngentut wudhu ya. Hatinya marah istighfar gitu maksud saya tuh. Punya sewot segera istighfar, punya dendam segera istighfar, merasa paling benar segera istighfar, merasa pendapatnya harus diterima langsung istighfar. Itu semua adalah datangnya dari nafsu Pak. Jadi itulah wudhu batin yang harus kita jaga. Yang ketiga, tolong laksanakanlah puasa besok tidak hanya puasa syariat. Cara Pak Haji menyampaikan puasa itu berlapis-lapis, betul Pak. Yang satu itu puasa dohir, puasa syariat ya, itu puasanya orang-orang yang mohon maaf dari subuh sampai maghrib itu menahan dahaga, menahan lapar, menahan senggama suami istri. Itu sudah bagus Pak. Karena puasa dohiri aja belum tentu semua diberek ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggih? Godaannya luar biasa ya Pak. Kamu pekerja keras ya, pekerja hebat itu, masya Allah, panas-panas kudung gotongan kai. Kalau panjenengan masih diberek puasa dohir ku Allah, luar biasa, tak acungi jempol Pak. Karena itu perjuangannya jauh lebih berat daripada mohon maaf kayak kami yang mungkin di kantor kedinginan ya, nggak kepanasan. Jadi justru Allah malah semakin acungi jempol kepada panjenengan semua yang cek sunana teh usahana ripuh ya Pak nggih, harus geleweng tetapi jenengan masih menjaga puasa dohiriahnya, itu sudah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berpesan Pak, kalau sudah dohiriah yang dijaga, tingkatkan puasa tingkat kedua, yaitu puasa tingkatnya hati ya, yang tadi sampaikan Pak Haji. Cara bahasa kerennya itu puasa torikoh Pak ya. Puasa torikoh itu adalah bagaimana hati itu pun juga ikut berpuasa. Hati juga ikut berpuasa. Dari apa? Menahan. Kalau beteng kan, puasanya beteng kan tidak makan dan minum nggih. Kalau puasanya hati tidak memakan 3 nafsu. Naon 3 nafsu masih ingat Pak? Ingat geduna ya? Nafsu apa? Coba sebutkan satu. Paru-paru. Kedua nafsu. Nafsu apa yang kedua? Perut. Yang ketiga nafsu otak. Nafsu amarah, lawamah, dan nafsiyah. Nafsu amarah jangan kau makan Pak. Artinya apa? Rohaniyah kita harus menahan dari marah, bededek, jengkel, emosi, sewot, dendam, iri, dengki, merasa paling apa ya? Ya pokoknya enak gitu ya Pak nggih ya. Itu tolong dijaga Pak. Mas, bagaimana kalau saya nggak sengaja keceplosan marah? Itu hukumnya ibarat jenengan gini Pak. Ketika bangun tidur jenengan makan, ya, lupa makan ya. Puasanya masih sah nggak? Sah. Tetapi lamun geus inget pura-pura nggak inget, sah nggak? Batal. Ya sama gitu Pak. Ketika engkau pas puasa batin, itu engkau keceplosan sewot ke pamajikan, itu dalam keadaan lalai Pak, ruh itu Pak, hati Pak. Tetapi lamun geus sadar, oh iya tuh
sedang marah, jangan dilanjut marahnya. Sekutu segera istighfar dan minta maaf. Istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada istri atau anak. Ya. Baru puasanya hati engkau lanjut lagi, Pak. Ya. Kalau engkau jor kajen teuing egah minta maaf, itu berarti hati panjenengan sudah batal puasa. Ya. Sing didapat hanya lapar dan dahaga. Jadi wajar manusia, mohon maaf wajar itu karena kita itu dibekali oleh Allah nafsu, Pak. Ya, wajar kalau nafsu itu masih kadang muncul seperti itu. Maka dilatih dengan puasa batin, Pak. Jadi kalau nggak sengaja marah, emosi, dendam, jengkel tadi, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari bahwa semua itu datangnya dari Gusti Allah. Yang kedua, puasa menahan dari nafsu perut, ya, merasa cinta dunia, kikir, pelit, bakhil, medit, riak, membanggakan hartanya, pamer, sombong, ujub, ya, yang kaitannya dengan harta, ya, itu semua, Pak. Jabatan, wanita, ya, kan semua di perut, ya, termasuk farji, ya, farji, ya, itu sama, itu nafsu perut, Pak. Itu harus engkau jaga betul. Jika engkau diringankan hartanya, maka kesempatan bulan puasa ini untuk cek sunana teh lain diakan, justru malah disampaikan gitu. Yang ketiga adalah menahan batiniah ini dari nafsu otak. Merasa paling benar, pintar, hebat, alim, merasa paling soleh, merasa paling berkuasa, merasa paling dihormati, hargai, pangkasepna, panggelisna, pangsugihna, itu Pak ya. Pang itu adalah nafsu yang menjadikan dirimu masih musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhanmu? Ya dirimu sendiri, nafsu. Ya, tanpa disadari saat itu engkau masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga batiniah kita masih cek sunana teh untuk puasa. Ya. Jadi dua ini dijaga nggih Pak nggih. Puasa syariat, yang kedua puasa thariqah atau puasa batin. Siapa? Kalau puasa syariat itu dari subuh sampai maghrib nggih. Tetapi sadari kalau puasa batin itu puasanya selama engkau masih memiliki nafas, itu waktunya Pak. Ya. Sahurnya dari kita bijil di mana? Di perut. Bukanya ketika nanti dipendem di bumi. Ya. Cara wayang itu selama engkau masih dijadikan lakon oleh dalang, selama belum dimasukkan di dalam petinya, saat itulah engkau wajib berpuasa batin kita. Ya Pak nggih. Jadi kalau engkau masih merasa memiliki nafas, saat itu engkau sadar bahwa engkau masih wajib menjaga 3 nafsu itu. Engkau artinya masih terus berpuasa meskipun bukan di bulan suci Ramadan. Gitu nggih Pak nggih? Kebanyakan manusia apa? Puasa peteng dijaga sampai maghrib dijaga. Pas buka puasa nafsunya mudal Pak. Betul apa betul? Ya? Wis siangnya dijaga, wis betul itu wis betul. Ya, tetapi maghribnya ketika buka puasa ya nafsu perutnya makan nih lahap ya, apa wedihakan, batinnya juga sama Pak ya. Ketika taraweh muncul tuh merasa paling alimnya, solehna, merasa panghebatna, wes macam-macam ya. Tidak dijaga, tidak terus-terusan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Pak, tingkatannya puasa hakikat, puasanya ruh. Ya. Puasanya ruh itu bagaimana? Jika engkau sudah melaksanakan puasa syariat, puasa thariqah, engkau harus meningkatkan puasamu di tingkat ketiga, yaitu puasa hakikat. Apa itu? Menghilangkan keakuan dalam dirimu Pak. Ini berat. Kalau puasa thariqah tadi masih ada keakuan Pak. Aku harus melepas nafsuku ya kan. Aku puasaku harus menahan dari kencot dan dahaga. Aku harus sholat dohiriyah. Aku harus
Nah, akunya masih ada gitu Pak. Paham ya Pak nggih? Tetapi puasa hakikat, keakuan dalam dirimu harus engkau babat habis. Yang nyata adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sadari engkau puasa itu pun pedah dipuasakan ku Gusti Allah. Engkau menahan nafsu itu pun bisanya itu pun karena ditahankan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa tarawih pun sadari sejatinya yang berafal, yang berperan, yang menjalankan iku adalah sang dalang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Pak, itu betul puasa yang menjaga tidak hanya beteng, tidak hanya nafsu, tetapi menjaga dirinya dari dirinya sendiri. Menjaga dirinya dari dirinya sendiri. Itulah Tuhan yang selama ini tanpa sadar kita tuhankan, yaitu diri kita sendiri, yang merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kemampuan. Aing nupang hebatna, aku yang bisa tarawih, aku bisa puasa, tanpa disadari bahwa semua itu sejatinya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, puasanya orang-orang makrifat Pak, mohon maaf, ini nanti kita bedah di bab selanjutnya. Tidak bisa di kesempatan malam ini, karena yang keempat ini adalah, mohon maaf, nanti ada step-stepnya, by stepnya. Yang penting 3 ini tolong dijaga Pak ya. Minim 2 ya Pak ya, syariat dan tariqah. Syariat aja itu godaannya sudah luar biasa. Kerpuasa batur gawe untuk madang untuk puasa, kalah bawa bekal. Wes itu godaannya luar biasa. Itu engkau bisa jaga, ini sudah tak acungi jempol Pak. Yang kedua, puasa thariqah. Sadari 24 jam nafasmu engkau wajib hukumnya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa hakikat, yaitu menghilangkan keakuan dalam dirimu. Itu pelan-pelan Pak. Itu adalah proses dari hilet menuju kupu-kupu. Engkau nek wis puasane wis beres, zakatnya beres Pak. Zakat pun juga ada zakat zahiriyah dan batiniyahnya. Hajinya pun baru nanti haji zahiriyah dan batiniyahnya. Jika itu semua tidak dibereskan, itu tadi jika hilet teh encan jadi kupu-kupu, geus merasa jadi kupu-kupu. Padahal dewek nak keur ditewak ku elang, dibawa oleh elang. Kalau enggak dimakan ku elang nak dimuntahkan ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu gambaran Pak, mohon maaf. Itu sejatinya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kami adalah ilal balagul mubin, kecuali hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Urusan jenengan percaya, tidak percaya, kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan semuanya. Itu Pak. Terakhir kami berpesan, tolong ayo, daerah Tembong ini sudah diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah itu masjid hilir maupun masjid girang, jangan pernah dibanding-bandingkan. Setuju? Ya, satu itu. Jangan membandingkan dari segi dohiriahnya, jangan. Lihatlah semua ini dua-duanya adalah karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Tembong itu blok-blokan, meskipun ada 2 masjid, blok-blokan, blok masjid girang, blok masjid hilir. Jangan nggih Bang nggih. Semua harus menyatu. Ya. Jangan membandingkan nu ieu kieu nu ieu kieu, itu ada nafsu Pak. Ulah diturutan, ulah dibijilkeun dina hate, ulah dibijilkeun komo di omongan ya. Kalau mau aya nu kitu segera diingatkan baturna. Ya, itu akan merusak persatuan. Itulah kerjanya jin, setan nafsu Pak nggih. Ketika Allah memberikan karunia, itu pun juga berupa ujian ya. Jadi harapannya kuncinya satu Pak. Satu, masyarakatnya harus memiliki pemimpin dan umarok yang mampu akur Pak. Paham akur Pak? Damai, klop. Ini harus menjadi contoh bagi semuanya. Agar kunci klop adalah pemimpin dan umarok dan ulama harus berilmu, harus memiliki ilmu batiniah dan rohaniyahnya, harus ada terdidik oleh cahaya-cahaya Allah. Insya Allah saya yakin jika klop, umarok, ulama dan tokoh-tokohnya klop, insya Allah masyarakatnya juga ngikut Pak. Jika ekor ngikut
kepala ya. Gitu nggih Pak nggih. Tapi lamun kepalanya siji niwa dengan masyarakat bingung Pak. Ada kumaha gitu ya, akhirnya bentrok nauzubillah min dalik. Cek jawane ki Pak. Masyarakat itu tergantung pada sabdo pandito ratu. Jadi pandito itu ulama, ratu itu umarok. Sabdo-sabdonya itu jangan sabdo yang memecah, apa itu? Intinya menyejukkan harusnya ya, menyejukkan harus yang menjadi contoh, menjadi suri teladan yang baik. Itulah sabdo pandito ratu. Artinya apa? Sabdonya ulama dan umarok itu pasti beda dengan sabdonya masyarakat. Gitu nggih Pak nggih? Sabdonya itu pasti beda. Kudu bisa dicekel omongannya cek saudara teh. Lamun dicekel omongannya berarti ya pituturna kudu sama, antara ucap, langkah dan lakunya juga harus sama. Sehingga apa? Daerah akan terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu Pak. Maka kami berpesan Pak, bukan menggurui, tapi kami mengajak nafsu, ayo nafsu semuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong di Tembong kita semuanya guyub rukun, kita semua bersatu, umarok dan ulama jika ada masalah tolong diselesaikan dengan musyawarah. Kudu aya nu ngalah ya. Jangan mentang-mentang ulama aing gak ngalah ku umarok gitulah ya Pak nggih. Kudu luweh asor nggih Pak nggih. Umaroknya juga sama, mentang-mentang umarok nggak mau ya, saya nggak mau mendekat ke ulama, jangan. Karena apa? Umarok tidak bisa jalan dengan ulama. Ulama pun juga sama, tidak mungkin jalan tanpa adanya umarok. Jadi tolong sebelum ke masyarakat diserembuk dulu, apapun masalah apapun, baik itu pembangunan fisik maupun mental, rembuklah dengan tokoh terlebih dahulu. Tokoh wis klop baru dilontarkan kepada masyarakat. Jangan sampai nggak keburu dilontarkan masyarakat, tokohnya encan klop. Gitu nggih Pak nggih. Ini saya kasih masukan sedikit nggih Pak nggih, mohon maaf. Agar apa? Kedepannya Tembong ini semakin indah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi, umarok dan ulama harus andap asor. Jangan cek sunana teh egonya ya. Egonya, ayo tunjukkan semuanya agar kita demi kemaslahatan umat bersama Tembong semakin maju, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Kadus, Pak Kaim dan semua saja nggih Pak nggih. Ampura ya, bisi aya kurang pasna luputna dan masyarakat sadayana bisi aya sewotna, orang diampura seageng-agengna. Kitu nggih Pak Kadus diampurannya. Nah, alhamdulillah. Pak Kaim diampurannya. Alhamdulillah. Jadi itu Pak, ya, kuncinya adalah di situ. Karena apa? Jika kita tidak sadar ke situ, maka berat Pak. Karena apa? Nafsu itu kerjaannya juga akan mengotak-ngatik ke arah situ. Hati-hati. Itu ingat kuncinya adalah puasa. Nah, puasa tadi. Puasa nafsu tadi lengit ya. Jadi nggak ada itu pang aing-aingnya itu nggak ada. Gitu nggih Pak nggih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf.